Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faizal Abrar. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan SPSS dalam pembuatan data rancangan acak kelompok faktorial. Pertama, pada kolom name kita isikan perlakuan A. Di sini kita tidak membuat spasi karena pada name tidak bisa menggunakan spasi. Jadi kita akan menggunakan garis bawah. Kemudian kita buat perlakuan B. Di sini dalam skripsi ini, dalam faktorial terdapat dua perlakuan, yaitu A dan B kita istilahkan. Dan kita buat kelompok dan hasil. Kemudian desimal, pada desimal yaitu tergantung pada kebutuhan dan biasanya desimal ini hanya butuh pada hasil saja. Kemudian pada label, kita isikan label perlakuan yaitu berdasarkan judul skripsi. Di sini judul skripsi saya itu pengaruh perlakuan jenis pupuk organik dan varietas jagung putih terhadap biomasa tanaman jagung putih sebagai pakan ternak. Begitu juga pada perlakuan B. Dan pada hasil kita isikan berdasarkan lampiran tabel data. Di sini lampiran tabel data saya itu tinggi tanaman pada minggu keempat. Kemudian pada value perlakuan A yaitu mengenai varietas daripada jagung tersebut. Di sini yang pertama, value pertama dengan label jagung putih Anoman, dan value kedua dengan label jagung Sri Kandi putih. Kemudian pada perlakuan B, di sini kita isikan dengan kode P1V1 yaitu P1V1 yaitu pemberian pupuk kompos untuk tanaman jagung putih Anoman, P1V2 itu pemberian pupuk kompos untuk tanaman jagung Sri Kandi putih, P2V1 pemberian pupuk cair untuk tanaman jagung putih Anoman, dan P2V2 pemberian pupuk cair untuk tanaman jagung Sri Kandi putih. Kemudian kita klik OK. Dan pada kelompok dan hasil tidak digunakan values, missing, column, align, dan measure itu di skip saja. Kemudian kita pindah ke data view. Di data view kita harus klik, kita akan buat 1, 2 berdasarkan kebutuhan data. Di sini kita isi P1V1 ataupun P1V2 dan sebagainya berdasarkan data, dan kita isikan nilai kelompok tersebut, dan kita tabel data ataupun hasil dari lampiran tersebut. Kemudian kita membuat output dengan jarak klik analyze, klik di general linear model, dan kita klik di univariate. Lalu kita klik di tinggi tanaman minggu 4 ataupun di sini dinamakan hasil, pindahkan ke dependent variable dengan klik panah, dan yang atas ini ataupun perlakuan A pindahkan ke fixed factors, perlakuan B pindahkan ke fixed factors, dan kelompok dipindahkan juga ke fixed factors. Kemudian kita klik di bagian model, dan di sini kita klik custom, dan pada custom kita klik perlakuan A, kita klik perlakuan B, dan kita klik perlakuan A, shift perlakuan B. Lalu kita pindahkan, dan kita klik bagian kelompok, dan kita pindahkan dengan cara, dan kita klik continue, dan kita klik ke bagian post hoc, dan di sini kita pindahkan perlakuan A, kita pindahkan perlakuan B, kita pindahkan, dan kelompok juga kita pindahkan. Dan pada equal variances assumed kita klik di LSD, di 2K dan di Duncan, lalu kita klik continue. Lalu di terakhir di option kita klik overall, pindahkan ke kanan, dan kita centangkan pada descriptive statistic dan homogeneity test. Lalu kita klik continue dan kita klik OK. Lalu akan muncul output dari rancangan acak lengkap faktorial, rancangan acak kelompok faktorial yang telah kita teliti. Jadi hanya demikian penjelasan saya mengenai rancangan acak lengkap faktorial menggunakan SPSS versi 6. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.